Desain eksperimen kali ini kita akan membahas salah satu rancangan yang cukup penting ya di dalam desain eksperimen. Ini ada yang disebut desain faktorial 2 pangkat K. Jadi idenya desain faktorial 2 pangkat K ini sebenarnya adalah kasus spesial dari desain faktorial secara umum. Di mana desain faktorial ini kan sempat kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan desain faktorial 2 pangkat K? Di sini kita melibatkan ada sebanyak K faktor. Ya, jadi pangkat K-nya ini menunjukkan bahwa kita melibatkan ada sebanyak K faktor. Kemudian di sini masing-masing faktor itu memiliki jumlah level yang sama. Dalam hal ini semua faktor memiliki 2 level. Ya, makanya ini desainnya kita sebut desain faktorial 2 pangkat K. Ada kalanya penulisan desain faktorial 2 pangkat K ini bisa kita tuliskan sebagai desain faktorial 2 kali 2 karena 2 pangkat K ya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali dan seterusnya dan kali 2, dan ini kita lakukan sebanyak K kali. Nah, setiap faktor dari desain faktorial ini ya, karena ada 2 level, umumnya biasanya masing-masing level yang pertama kita notasikan dengan tanda plus, kemudian notasi untuk level yang kedua biasa kita beri tanda minus atau negatif. Nah, masing-masing faktor ini bisa berupa variabel kuantitatif atau variabel kontinu ya, sama saja. Misalkan yang diukur misalkan temperaturnya di mana karena hanya ada 2 level, biasanya kita ukur dalam suhu rendah dan satu lagi suhunya tinggi. Atau misalkan tekanan juga bisa tekanannya rendah atau tinggi. Kemudian waktu juga di sini kalau kita pandang ada 2 level, berarti misalkan dalam waktu pagi dan waktu malam misalkan. Kemudian bisa berupa variabel kualitatif ya. Kualitatif contohnya misalkan ada 2 jenis mesin atau ada 2 jenis operator, atau misalkan kita punya dalam pertanian misalkan kita punya 2 jenis petak sawah di mana masing-masing petak sawahnya itu misalkan kondisinya berbeda ya. Jadi di sini kita hanya melibatkan 2 level untuk masing-masing faktor. Nah, desain faktorial ini di mana kita melihat faktorial 2 pangkat K ini biasanya digunakan dalam faktor screening eksperimen. Apa itu faktor screening eksperimen? Screening ini biasanya screening itu artinya menyaring ya. Jadi dalam hal ini karena kita melibatkan banyak faktor, atau misalkan dalam hal ini kita sebut ada K faktor, biasanya kita gunakan untuk menentukan faktor-faktor mana saja yang nantinya akan kita gunakan atau yang dianggap paling penting ya. Jadi sebenarnya faktor screening eksperimen di sini erat kaitannya di dalam menyaring ya, dari sekian banyak faktor itu mana saja faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi variabel respon yang kita amati ya. Jadi dari sekian banyak faktor biasanya kita saring, nanti kita hanya pilih beberapa faktor saja yang memang paling penting ya di dalam mempengaruhi respon atau variabel dependen di dalam rancangan percobaan yang kita lakukan. Selain mengidentifikasi faktor penting, karena kita punya beberapa faktor, kita juga bisa mengidentifikasi adanya interaksi antar faktor ya. Biasanya interaksi ini kan kalau di dalam model statistik dari desain faktorial kita anggap sebagai perkalian ya, perkalian antar 2 treatment antara 2 faktor ya. Nah, desain faktorial 2 pangkat K yang sederhana adalah kalau hanya melibatkan 2 faktor ya. Jadi kalau K-nya sama dengan 2, berarti desainnya 2 pangkat 2, atau kita tuliskan 2 kali 2. Ini adalah desain faktorial 2 pangkat K yang paling sederhana. Sebagai contoh di sini saya punya contoh di mana suatu penelitian atau investigasi dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh ya. Pengaruh pertama, faktor pertama adalah konsentrasi reaktan. Kemudian yang kedua adalah
jumlah katalis ya. Jadi misalkan di sini saya notasikan konsentrasi reaktannya itu faktor A ya, terdiri dari dua level yaitu 15% dan 25%. Kemudian jumlah katalisnya ini juga dibagi menjadi dua level, yaitu yang pertama 2 pound, yang satunya lagi 1 pound ya. Kemudian pengaruh kedua faktor ini kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap konversi. Berarti konversinya adalah sebagai variabel respon atau variabel dependent. Kemudian dari penelitian ini setiap kombinasi treatment, karena ada dua faktor dan masing-masing terdiri dari dua level, kita punya sebanyak 4 kombinasi treatment ya. Jadi kalau misalkan kita notasikan 15 itu kita kasih notasi negatif, ini positif, jadi yang kecil negatif, yang besar positif, ini juga sama. Untuk katalis yang B 1 pound kita kasih notasi negatif, yang 2 pound kita kasih positif ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, kita punya ada sebanyak 4 kombinasi treatment ya. Jadi ada sebanyak 4 treatment, di mana treatment pertama itu adalah kalau A-nya 15% konsentrasinya dan B-nya adalah katalisnya 1 pound. Kemudian treatment yang kedua kalau yang konsentrasi reaktannya 25%, B-nya di sini masih 1 pound. Ya, begitu juga treatment ketiga, kombinasi berikutnya kalau konsentrasinya 15%, tapi katalisnya yang paling tinggi 2 pound. Kemudian treatment yang terakhir adalah kalau dua-duanya sama-sama tinggi, konsentrasinya 25%, katalisnya 2 pound. Nah kemudian masing-masing treatment, ada 4 treatment, ini kita beri notasi 1 A, B sama AB. Ini hanya notasi saja ya untuk masing-masing treatment. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari notasi ini ya. Cuman prinsipnya kalau ada dua level, masing-masing faktor ada dua level, di mana kita punya dua faktor, kita punya sebanyak 4 treatment. Kemudian masing-masing treatment ini kita lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Jadi ini replicate-nya atau pengulangannya, masing-masing kita ulang sebanyak 3 kali. Kemudian kita juga bisa menghitung min-nya, tinggal kita jumlahkan masing-masing, ini adalah min masing-masing treatment ya. Jadi kita jumlahkan dari ketiga pengulangan dibagi dengan banyaknya pengulangan. Nah, desain 2x2 ini secara geometrik bisa kita gambarkan dalam bidang segi 4 ya. Jadi kalau kita pandang, kita lihat gambar di sebelah kanan ini. Pertama sisi yang sisi horizontal ini menyatakan level dari faktor A ya, ini faktor A, faktor dari konsentrasi ya, ini konsentrasi reaktan, di mana di sini ada dua level. Yang pertama level rendah negatif, kita beri notasi negatif, dan level tinggi yang 25% kita kasih positif. Kemudian faktor yang kedua ini adalah faktor B, ini menyatakan katalis yang rendah 1 pound diberi tanda negatif. Kemudian yang tinggi, yang high atau yang 2 pound di sini kita kasih tanda positif ya. Nah, dari gambar segi 4 ini, di mana setiap ujung sisinya ya, setiap titik di ujung sisi dari persegi ini menyatakan kombinasi setiap treatment ya. Jadi kalau kita lihat titik yang pertama di sini, ini kan adalah kombinasi ketika faktor A-nya adalah negatif, sedangkan ketika B-nya di sini adalah negatif juga ya. Jadi kalau kita plot datanya, berarti ini adalah data 3 pengulangan ya, 3 replicate dari data di mana level A-nya negatif dan level B-nya juga negatif ya. Jadi kalau kita lihat yang ini level A dan B-nya negatif kan 28, 25, 27. 28, 25, 27 kalau kita jumlahkan sama dengan 80 ya. Sampai dengan kalau kita lihat kombinasi treatment yang terakhir kan plus-plus ya. Plus-plus itu adalah di mana A-nya positif di sini ya. Kemudian B-nya juga positif di sini, berarti titiknya adalah di sini. Ya.
Jadi ini adalah data 3 pengulangan 31, 32, 9 adalah data pengulangan dari treatment yang keempat, di mana B-nya positif dan A-nya juga positif, dan kita jumlahkan 90. Nah, tadi treatmentnya masing-masing kita beri tanda atau kita kasih, ada yang dinotasikan dengan A, kemudian 1 dalam kurung 1, kemudian B dan AB. Penotasian ini dilakukan dengan cara dimana untuk level yang high atau yang positif, untuk sembarang faktor ya, baik faktor A dan B, itu kita notasikan dengan huruf kecil berdasarkan faktor yang berkaitan ya. Jadi kalau misalkan level high-nya dari faktor B, berarti level high-nya ini kita kasih notasi B kecil. Tapi kalau level high-nya dari faktor A, ya berarti kita kasih huruf kecilnya berdasarkan faktor A, berarti kita tulis huruf A kecil ya. Sedangkan level low ini tidak kita beri notasi apapun ya, jadi tidak kita notasikan. Jadi penotasian huruf kecil hanya kita gunakan untuk level high atau level positif dari sembarang faktor ya. Jadi di sini notasi A menunjukkan, jadi kalau kita lihat ya, sekarang kalau kita lihat untuk level high yang untuk A positif, kemudian B-nya negatif, kita tahu kalau A-nya positif kita kasih tanda huruf kecil ya, kita notasi huruf kecil, makanya kita kasih huruf A kecil. Tapi karena B-nya itu levelnya negatif, kan tidak kita kasih notasi huruf apapun. Makanya untuk kombinasi A-nya positif, B negatif, kita beri simbol A ya. Kemudian kalau kita lihat titik ini, jangan ini dulu ya, kita lihat yang ini dulu ya. Di sini adalah kombinasi dari kombinasi treatment di mana A-nya positif, B-nya juga positif ya. Karena kedua-duanya sama-sama positif atau levelnya high, berarti kita notasikan dengan kedua-duanya huruf kecil, yaitu A karena A-nya dari level A di mana A-nya positif, ini B kecil karena faktor B-nya di sini levelnya juga positif. Jadi kita beri simbol AB di sini ya. Kemudian untuk kombinasi treatment yang ada di sini, kenapa kita kasih B? Karena di sini adalah kombinasi di mana level A-nya negatif tidak kita kasih notasi huruf kecil apapun. Kemudian karena B-nya positif, maka kita kasih huruf kecil B. Jadi untuk A-nya negatif, B-nya positif, kita beri notasi B kecil saja ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah treatment kombinasi di mana level A-nya negatif dan B-nya juga negatif. Berarti tidak kita kasih notasi huruf apapun ya, tidak huruf kecil A ataupun bukan huruf kecil B. Jadi karena tidak ada notasi untuk treatment di mana kedua faktor yang sama-sama negatif, di sini kita ganti dengan notasi 1 ya. Jadi notasi 1 ini menunjukkan kombinasi treatment di mana kedua faktor berada pada sama-sama levelnya adalah negatif atau low ya. Dan biasanya notasi A, B, AB, dan 1 ini kita gunakan untuk menyatakan total respon dari sebanyak N pengulangan untuk masing-masing kombinasi treatment ya. Jadi contoh di sini ya, contohnya misalkan AB itu menyatakan total dari 3 pengulangan untuk treatment di mana A-nya adalah positif dan B-nya juga positif ya. Begitu juga misalkan kalau kita kasus yang ini, tanda notasi 1 dalam kurung ini menyatakan jumlah pengulangan di mana pengulangannya kita berikan pada diberikan pada treatment di mana A-nya negatif dan juga B-nya negatif ya. Nah, di dalam desain faktorial biasanya kita ingin mengidentifikasi atau melihat bagaimana pengaruh utama. Pengaruh utama itu maksudnya pengaruh suatu faktor. Karena di sini kita masih berbicara faktor desain faktorial 2x2 atau dengan 2 faktor, berarti pengaruh utamanya cuma ada 2, yaitu pengaruh utama dari faktor A dan pengaruh utama dari faktor B.
Di dalam desain 2x2 ya, desain faktorial 2x2, pengaruh utamanya ini bisa kita definisikan. Jadi pengaruh utama dari suatu faktor, baik faktor A dan B, itu bisa kita definisikan sebagai rata-rata dari perubahan respon, dari perubahan variabel Y yang dihasilkan dari perubahan pada level dari faktor tersebut, yang kemudian kita rata-ratakan dengan level pada faktor yang lain ya. Jadi ini definisinya masih belum lengkap ya, nanti saya lengkapi lagi ya. Di sini ya, jadi definisi pengaruh utama yang tepatnya itu biasanya kita definisikan sebagai perubahan ya, perubahan dari respon yang dihasilkan dari perubahan pada setiap yang dihasilkan dari perubahan pada level faktor tersebut ya. Jadi sekarang kalau pertama kita lihat pengaruh utama A. Pengaruh utama A, pertama kita lihat perubahan respon yang dihasilkan dari perubahan pada level dari faktor tersebut. Sekarang kita lihat kalau ini A, ini B. Pertama kita bisa melihat perubahan dari faktor A, itu pertama bisa kita lihat perubahan kalau berasal dari faktor B-nya adalah pada B-nya adalah negatif ya. Perubahan pada respon A, jadi sekarang kita lihat pengaruh utama A, kita lihat perubahan responnya ya, perubahan respon karena faktor A itu dihasilkan dari perubahan pada level A ya. Pertama kita hitung perubahannya sebesar berapa. Di sini adalah sebesar A dikurangi 1 ya, karena perubahan dari level low ke high atau dari high ke low pada level low B, pada level B negatif itu adalah A dan A dan 1 ya, dari A ke 1 berarti ini adalah A minus 1 dibagi 2 ya. Ini adalah maaf ya, bukan 2 tapi 3 ya, karena kita punya pengulangan ya. Jadi perubahan dari level low ke high dari faktor A ini adalah jumlah total dari treatment A dikurangi 1, karena kita punya pengulangannya sebanyak 3 atau secara umum adalah N ya, adalah N. Jadi ini adalah perubahan dari faktor A, perubahan A ya, di B-nya negatif ya. Kemudian kita juga bisa melihat perubahan A itu kalau B-nya positif, berarti dari sama-sama dari low ke high untuk faktor A, tapi kita pandang untuk B-nya positif. Berarti ini adalah AB dikurangi B, perubahannya kan sebesar AB dikurangi B dibagi N ya. Kemudian pengaruh utama ini didefinisikan sebagai kita rata-ratakan besarnya perubahan A di B positif dan di B negatif. Jadi kalau kita rata-ratakan nilai A minus 1 per N di rata-ratakan dengan AB minus B per N, yang kita peroleh nilai yang ini ya. Karena kan kalau kita jumlahkan rata-ratakan artinya ini kita bagi 2 ya. Makanya yang ada di bawah jadi 2 per N ya, dikalikan dengan AB minus B yang ini tadi ya, ditambah A minus 1. Begitu juga dengan pengaruh utama B, ini kita definisikan sebagai perubahan respon yang dihasilkan dari perubahan pada faktor B ya. Jadi kalau kita lihat perubahan faktor B, berarti kan kita melihat perubahan yang ada di vertikal, garis vertikal. Perubahan karena faktor B itu bisa kita lihat kalau dia berasal dari A-nya negatif dan A-nya positif. Jadi kalau berasal dari A-nya negatif, perubahan pada faktor B itu kan berarti sebesar B dikurangi 1 ya, nilai B dikurangi 1 dibagi dengan banyaknya pengulangan N. Sedangkan perubahan kalau pada level A plus ini sebesar
AB dikurangi A dibagi N. Kemudian karena perubahannya ada di dua faktor A, ini kita rata-ratakan, berarti hasilnya adalah kalau kita rata-ratakan yang kita peroleh di sini. Ya, jadi 1/2N dikalikan dengan AB minus A yang ini ditambah B minus 1 yang ini. Ya. Jadi pengaruh utama untuk A dan B, khususnya untuk faktorial 2 kali 2, formulanya bisa kita gunakan yang seperti ini. Ya. Kemudian selain pengaruh utama atau pengaruh faktor, kita juga bisa menghitung pengaruh interaksi, ya, di mana pengaruh interaksi ini kita definisikan sebagai rata-rata perbedaan antara pengaruh A pada level high atau level positif dari faktor B dan pengaruh A pada level negatif dari faktor B. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, pertama kita lihat pengaruh A pada level high dari faktor B. Jadi kalau kita lihat pengaruh A, ini kan A, ini B, high yang positif adalah yang ini ya, pada level high dari faktor B, ya. Berarti yang kita lihat itu adalah AB dikurangi A, ya, AB dikurangi A dibagi dengan M, ya. Jadi pengaruh A pada level high dari faktor B atau yang paling gampang ini ya, mungkin ini supaya tidak membingungkan definisinya. Jadi kita pandang pengaruh interaksi ini adalah pengaruh A, ya, pengaruh A pada faktor pada level pada faktor dari level pada faktor B di level positif, dan juga pengaruh A dari faktor B pada level negatif. Itu juga bisa kita definisikan, ya. Jadi definisi selain yang ini bisa kita definisikan pengaruh A pada faktor B di level positif dikurangi dengan pengaruh, karena perbedaan ya, ini jadi dikurangi pengaruh A pada level B negatif, ya. Pengaruh A pada level B positif, sekarang kita lihat pada level B positif, berarti kan yang ini ya, pada level B positif pengaruh A-nya berarti di sini sebesar AB dikurangi B, ya, makanya di sini AB kurangi B dibagi dengan N, makanya N-nya keluar di sini. Kemudian pengaruh A pada B negatif, berarti kan ini A dikurangi 1, yang ini cuma dibagi N, ya, maka N-nya keluar, dan besarnya rata-ratanya makanya dikurangi ya, karena perbedaan dikurangi, dan karena kita cari rata-ratanya maka dibagi dengan 2, ya. Jadi ini pengaruh interaksi dari AB. Atau sebaliknya, pengaruh atau pengaruh interaksi ini juga bisa kita tuliskan sebagai pengaruh B pada A positif dikurangi pengaruh pengaruh B pada A negatif, ya. Jadi kalau pengaruh B pada A positif karena ini, ya, berarti A dikurangi AB, ya, A dikurangi AB, kemudian dikurangi dengan 1 dikurangi dengan B, ya. Baik menggunakan definisi yang ini ataupun yang ini pasti akan menghasilkan pengaruh interaksi yang sama yang kita definisikan di sini. Cara menghitung pengaruh utama juga bisa kita, ada cara lain ya. Ini cara yang sempat kita bahas pada materi di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi definisi pengaruh utama yang saya berikan di sini berbeda dari yang pernah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalaupun kita menggunakan definisi yang sebelumnya, itu dimana pengaruh utama adalah selisih perbedaan dari rata-rata pada
faktor A. Jadi pengaruh utama A itu adalah perbedaan respon ya pada rata-rata di faktor A, di mana levelnya adalah positif dikurangi dengan rata-rata dari faktor A di mana levelnya itu adalah negatif ya. Di sini saya berikan gambar yang visualisasi secara geometrik tadi ya, supaya untuk memudahkan melihat definisi dari pengaruh utama A ataupun B berdasarkan definisi yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana ini adalah selisih antara rata-rata A level A positif dan level A negatif. Jadi sekarang kalau kita lihat rata-rata untuk A positif ya, level A positif itu kan di sini adalah faktor A. Berarti rata-rata untuk A positif ya, kita jumlahkan semua respon yang dihasilkan ketika A nya positif ya, berarti adalah AB ditambah A, dan pengulangannya ada sebanyak N, berarti 2 kali N ya, total datanya ada 2N, berarti ini AB ditambah A dibagi 2N dikurangi dengan rata-rata pada A nya negatif, berarti kan yang ini ya, berarti B ditambah 1 dibagi dengan banyaknya data adalah 2N ya. Jadi kalau kita sederhanakan persamaan ini, kita akan mendapatkan formula yang sama persis dengan definisi yang kita sudah turunkan sebelumnya. Ini jadi sama persis ya dengan yang kita turunkan di sini ya. Begitu juga pengaruh utama B, kita hitung selisih rata-rata dari ketika A-nya ketika B-nya positif, berarti yang ini kita rata-ratakan ya, B ditambah AB dikurangi dengan rata-rata responnya ketika B-nya negatif ya. Kemudian kalau pengaruh interaksi B, di sini kita melihat rata-rata dari respon yang ada di setiap diagonalnya. Jadi kita rata-ratakan yang ada di diagonal, yaitu AB plus 1 ini dikurangi dengan diagonal yang ada di sini, yaitu A plus B, dan hasilnya juga akan sama, formulanya sama dengan kita turunkan sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara ya untuk menghitung pengaruh utama faktor dan juga pengaruh interaksi. Jadi dengan menggunakan data yang tadi saya berikan mengenai pengaruh reaktan konversi dari suatu proses kimia ya, jadi tinggal kita substitusi saja nilai AB-nya, nilai A ya, nilai AB, kemudian nilai A, nilai B, AB dan 1 pada persamaan, kita peroleh pengaruh utama A 8,33, pengaruh B minus 5, pengaruh interaksi adalah 1,67. Kita bisa lihat pengaruh A itu kan hasilnya positif ya, positif 8,33, jadi ini menunjukkan bahwa peningkatan A ya, peningkatan konsentrasi reaktan dari level rendah ke level tinggi itu akan meningkatkan hasil konversi karena tandanya positif, sedangkan pada faktor B itu pengaruhnya adalah negatif ya. Jadi ini menunjukkan arah yang berlawanan, di mana peningkatan jumlah katalis ya dari level rendah ke level tinggi itu akan menurunkan hasil konversi. Sedangkan pengaruh interaksinya di sini relatif kecil ya kalau dibandingkan pengaruh utama A dan B. Jadi mungkin pengaruh interaksinya ini bisa kita anggap tidak ada, tapi secara statistik kan ini harus kita uji dulu ya, apakah 1,67 ini signifikan berbeda dari 0 atau tidak. Tapi secara umum kalau kita lihat pengaruh interaksinya ini relatif kecil. Nah, selain besarnya pengaruh utama, ya di sini juga kita bisa memandang ada yang disebut sebagai kontras ya. Kontras itu adalah nilai yang ada di dalam kurung ini ya. Jadi yang di dalam kurung AB tambah A minus B minus 1 ini kita sebut sebagai kontras ya.
Jadi kalau kita ingat kembali, definisi kontras itu adalah kalau koefisien kontrasnya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita punya bentuk kontras seperti ini, koefisiennya kan yang pertama ini adalah plus 1, yang ini plus 1, ini minus 1, minus 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi definisi kontras kalau semua koefisiennya kita jumlahkan sama dengan 0. Jadi ini kontrasnya. Begitu juga faktor B, kontrasnya ada di dalam kurung, di mana pembagiannya kita abaikan. Hasilnya adalah ini juga kontras karena penjumlahan koefisien kontrasnya sama dengan 0 ya. Begitu juga dengan pengaruh interaksi ya. Pengaruh interaksi juga sama ya. Ini ada salah penulisannya, ini harusnya AB, nanti saya ganti. Ini juga merupakan kontras ya, karena penjumlahan koefisiennya sama dengan 0 ya. Dan di sini pernah saya berikan juga sebelumnya mengenai konsep kontras ya. Jadi perhitungan sum of square dari kontras ini bisa kita hitung. Jadi pengaruh utama itu bisa kita hitung dari kontras ya, kontras. Jadi ini kita bisa turunkan hasilnya seperti yang saya berikan di tabel ini. Ini adalah menunjukkan jumlah kuadrat atau sum of square dari pengaruh A yang kita hitung berdasarkan kontras yang diberikan ya. Begitu juga sama untuk yang interaksi, juga bisa kita hitung sum of square-nya berdasarkan kontras yang kita berikan di sini ya. Jadi kalau kita menggunakan data yang tadi saya berikan, contoh yang tadi, berarti sum of square dari A ya berdasarkan rumus yang saya berikan di sini ya, ini bisa kita hitung karena A, B, dan satunya kita ketahui ya. Ini sudah kita sudah diberikan. N-nya adalah sebanyak 3 karena N ini menyatakan banyaknya pengulangan. Kita substitusi datanya, kita peroleh sum of square A adalah 208, kemudian sum of square B 75, sum of square dari interaksi AB adalah 8,33 ya, ini hasilnya. Kemudian derajat kebebasan masing-masing adalah 1. Kemudian mean square ini hanyalah pembagian antara sum of square dengan derajat kebebasan ya, jadi ini tetap sama karena pembaginya adalah 1 ya. Kemudian kita bisa menghitung F0, di mana F0 ini adalah rasio antara mean square dari faktor A dibagi dengan errornya ya. Jadi 53 ini 208 dibagi 3. Selain faktor A, kita juga bisa menghitung F0 untuk faktor B dan juga faktor interaksi ya. Jadi di sini kita menguji 3 hal ya, karena biasanya tadi dalam faktorial 2 kali 2 kita mau menguji apakah ada pengaruh faktor A, ada pengaruh faktor B, dan apakah ada pengaruh interaksi ya. Kemudian juga kita bisa peroleh p-value-nya. Nah dari sini kelihatan ya bahwa ternyata pengaruh interaksinya tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar dari 5% ya, sesuai dengan apa yang tadi kita lihat, di mana besarnya pengaruh interaksi kan tadi relatif kecil ya dibandingkan dengan pengaruh utama A dan B, dan kita sudah uji secara statistik ternyata hasilnya tidak signifikan ya. Kemudian di sini saya lupa menjelaskan ya, errornya ini mudah kita dapatkan, di mana ini biasa kan tinggal kita atau kita hitung dari sum of square total ya, sum of square total, di mana bisa kita hitung dengan rumus yang seperti biasa ya, kita gunakan rumus ini. Kemudian sum of square-nya hanyalah selisih dari sum of square total dikurangi dengan semua sum of square dari pengaruh A, B, dan interaksi ya. Nah, kontras yang tadi diberikan ya, baik untuk pengaruh utama A, B, dan AB, khusus untuk faktorial 2 kali 2 ya, ini biasanya kita tuliskan berdasarkan urutan, karena kebetulan kontras yang tadi kita tuliskan, yang saya tuliskan di sini kan tidak sesuai urutan ya. Ada yang semuanya kebetulan dari AB, cuman tidak berurut, ada yang A, B baru 1, ada yang B dulu, ada yang 1 dulu ya. Jadi kalau penulisan kontras ini kita urutkan mulai dari 1, berarti ini kan artinya kedua faktor berada pada level rendah A, B, sampai dengan AB.
di mana AB tadi kan menunjukkan kedua faktor berada pada level tinggi atau positif ya. Nah, kalau kontras ini kita urutkan sesuai dengan urutan seperti ini, ya biasanya kita sebut sebagai standar order atau kita sebut juga Yates order. Ya. Jadi kita punya pengaruhnya ada 3, pengaruh utama AB dan pengaruh interaksi. Kalau kita tuliskan koefisien kontrasnya, urutannya di mana kita lihat dari treatment 1 sampai treatment AB. Berarti koefisien kontras untuk A kan ini adalah -1, +1, -1, dan +1 ya. Kalau kita lihat semua AB-nya ya, semua pengaruh itu positif ya. Ya karena kalau kembali kita lihat kontrasnya di sini ya, AB-nya semuanya sama-sama positif ya. Tapi kalau untuk -1, kalau untuk 1 ya, 1 itu koefisiennya negatif untuk A dan B, tapi positif untuk pengaruh AB. Jadi kalau kita lihat 1 sesuai ya, dimana pengaruh A-nya dan B sama-sama -1 koefisien kontrasnya, tapi untuk AB-nya adalah positif 1.